Bab 331. Ya, aku setuju denganmu. Dan aku mendukung ide itu. Saya berhasil mendapatkan gambaran yang sangat jelas sebelumnya, jadi saya akan mengunggahnya secara online. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Kalau kita semua bekerja sama, aku yakin penipu itu tidak akan bisa lolos. Mercedes-Benz perlahan mulai melaju dengan kecepatan yang lebih stabil. Corinne duduk di dalam mobil, beristirahat sejenak, dan merasa jauh lebih lega. Perutnya tidak setidak nyaman sebelumnya, jadi ia mengulurkan tangan dan berkata, "Berikan teleponnya, Tuan." Jeremy memasang ekspresi cemberut saat mengeluarkan ponselnya untuk menyerahkannya. Corinne baru saja hendak mengambilnya ketika Jeremy tiba-tiba mengangkat tangannya untuk mencegahnya meraihnya. Ia lalu bertanya dengan dingin, "Sebelum ku berikan padamu, aku ingin tahu kenapa kau menyuruhku pergi tanpamu." Corinne mengerutkan kening. Karena aku khawatir orang-orang itu akan memotretmu. Tatapan Jeremy tampak muram. Ia tidak menganggapnya sebagai orang dekat, bahkan terkesan meremehkannya. Corinne bisa dengan mudah tahu kalau dia sedang tidak senang, jadi setelah berpikir sejenak, sebuah ide muncul di benaknya dan berkata, "Bukankah kamu sudah bilang sebelumnya kalau kamu tidak boleh membiarkan orang luar mengetahui kelemahanmu karena statusmu yang unik? Aku khawatir orang-orang itu mungkin akan memotret kita dan memutuskan untuk menculik kita suatu hari nanti. Aku sedang memikirkan masa depanku, loh." Jeremy membeku sejenak. Kesuraman di matanya menghilang, digantikan oleh kehangatan. Cara berbelit-belitnya membujuk Jeremy berhasil, dan Jeremy tampak menyadari bahwa dirinya lah kelemahan Jeremy. Jeremy mendengus dingin dan menepuk kepalanya. "Setidaknya kau tahu cara melindungi dirimu sendiri." Corinne mengerutkan bibirnya, mengulurkan tangannya, dan menuntut, "Berikan aku teleponnya, novel drama." Pria itu pun mengabulkan permintaannya. Corinne mengambil ponselnya dan langsung memeriksa berita hari itu. Tidak ada hal aneh yang muncul dalam pencarian tren, dan topik serupa juga telah dihapus, jadi kemungkinan besar Jeremy turun tangan dan memerintahkan seseorang untuk menghapus semuanya. Namun, video tersebut sudah beredar, dan akan sulit untuk mencegah mereka menyebarkannya melalui obrolan pribadi. Ia memperkirakan sebagian besar orang yang memiliki akses internet pasti telah melihat video tersebut. Dia kemudian mencoba mencari tahu dari mana berita itu berasal. Ternyata, Sena, sang influencer, yang membuat unggahan yang memutarbalikkan fakta dan mengeluhkan kejadian hari itu. Ia mengaku telah ditipu lebih dari $150.000, sehingga terpaksa menjual rumah dan mobilnya. Ia bahkan mengatakan bahwa ibunya jatuh sakit akibat kejadian itu, dan ia merasa hidupnya tanpa harapan. Menyebarkan rumor itu mudah, tetapi membantahnya adalah tugas yang berat. Video tersebut telah dipersingkat untuk menyoroti momen-momen tertentu, dan para pengguna media sosial secara mengejutkan sepakat untuk mempercayai omong kosong Sena. Bagian komentar dipenuhi orang-orang yang mengutuknya hingga mati mengenaskan karena menjadi seorang penipu. Corinne tidak yakin apakah seseorang telah memberikan mantra voodoo padanya, tetapi perutnya mulai sakit lagi, dan dia meringis saat secara naluriah menutupi perutnya. Jeremy cukup peka untuk merasakan ada sesuatu yang salah, dan dia menyipitkan matanya sambil bertanya dengan suara berat, "Ada apa?" Corinne menggeleng pelan. "Bukan apa-apa. Perutku cuma agak nggak nyaman." "Siapa suruh kau berlarian tadi?" "Mendekatlah," kata pria itu dengan nada lembut dan sedikit marah. Ia lalu mengulurkan tangannya, menggendongnya, dan meletakkannya di pangkuannya. Kemudian, pria itu menutupi perutnya dengan telapak tangannya yang hangat dan mengusap perutnya dengan lembut. Meskipun telapak tangannya yang hangat efektif meredakan rasa sakitnya, dia masih merasa canggung saat berkata, "Jangan lakukan ini, Tuan." Pria itu mengangkat alisnya. "Ada apa? Di mana lagi aku belum menyentuhmu?" Corinne tersipu malu, menoleh ke arah Tommy di kursi pengemudi, lalu balas melotot ke arah Jeremy. "Tuan, apa kau tidak punya rasa malu?" Bab 332. Tommy sengaja menaikkan jendela partisi untuk memisahkan kursi depan dari kursi belakang. "Jauh dari pandangan, jauh dari pikiran," begitulah kata mereka. Dia tidak ingin ditatap oleh tatapan tajam Jeremy. Jeremy mengusap perut Corinne sebentar dan berhenti ketika melihat kulitnya membaik. Ia lalu mengambil handuk basah,
menyeka wajah Corin yang lengket karena cipratan kokain, dan merasa patah hati sekaligus marah padanya. Dalam kekesalannya, ia menguliahi, "Bukankah kau selalu galak saat bersamaku? Kenapa kau biarkan saja mereka menyirammu dengan minuman itu?" Alih-alih menggigit balik. Corin memutar bola matanya ke arahnya dan berkata dengan arogan, "Saya bukan anjing, Tuan. Apa Anda akan menggigit anjing jika ia menggigit Anda? Kita perlu menangani anjing dengan cara manusia, bukan dengan merendahkan diri seperti anjing untuk membalas gigitannya. Saya juga tidak berniat menyimpan dendam terhadap mereka, karena mereka semua idiot dengan mentalitas kawanan yang telah dibutakan oleh kekeliruan yang terus-menerus disebarkan di internet. Justru, saya harus mengarahkan dendam saya kepada siapapun yang memiliki motif tersembunyi dan memicu semua ini dari balik layar." Jeremy menepuk kepalanya dan berkata, "Serahkan urusan ini padaku. Kamu harus tinggal di rumah dan istirahat beberapa hari. Tunggu sampai keributan ini mereda baru keluar rumah." Corin agak kesal. "Kenapa aku harus sembunyi di rumah kalau aku tidak melakukan kesalahan apapun?" Jeremy membujuknya, "Kalau begitu kita tidak akan bersembunyi, tapi kamu harus bangun pagi dan mengikutiku ke perusahaan." Corin terkejut. Dia ingin aku ikut dengannya ke perusahaan. Bukankah itu artinya dia meresmikannya? Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu harus bekerja, dan aku tidak punya alasan untuk berada di sana. Pasti membosankan." Pria itu menurunkan alisnya dan berbicara kepadanya dengan sangat serius. "Perundungan siber bukan hal yang lucu di masyarakat saat ini. Jadilah gadis baik dan jangan khawatirkan aku, ya." Mata Corin berkedip. Jadi begitu rasanya dirawat dengan erat oleh seseorang, novel drama. Kamu nggak perlu khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku nggak akan membiarkan siapapun menindasku." Meskipun Jeremy tidak bisa membujuknya, ia juga tidak ingin mengekang kebebasannya dengan paksa. Ia telah setuju untuk mencoba bergaul dengannya, dan Jeremy akan memberikan rasa hormat yang sama agar ia bisa menerimanya sepenuh hati. Itu lebih baik daripada memaksanya secara membabi buta untuk mendengarkannya. Terlebih lagi, ia akhirnya memahaminya. Berurusan dengannya sama rumitnya dengan mencoba menangkap burung penyanyi, semakin ia ingin mengendalikannya, semakin cepat ia akan mencoba menghindarinya. Dalam hal itu, ia sangat berbeda dari perempuan lain. Pria itu hanya bisa berkompromi dan mencubit wajahnya yang merah muda tanpa daya. "Baiklah, kau memang luar biasa, Lo. Bersemangat terhadapku, tapi selalu baik hati saat menghadapi orang asing." Corin mengerutkan kening. Apakah dia mengeluh karena aku memperlakukannya dengan buruk? Dulu, ia hanya memandang hubungan mereka sebagai kerjasama, dan ia biasanya berusaha sekuat tenaga menghindarinya ketika tidak perlu berpura-pura. Meskipun mereka baru saja sepakat untuk mencoba rukun, ia masih belum siap. Terlebih lagi, usianya sudah 20 tahun, tetapi entah bagaimana ia merasa bahwa pria itu memperlakukannya seperti anak kecil yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Malam itu, di sebuah permukiman tua kumuh jauh di luar jalan tol ibu kota baru, istri Chris, tersangka kriminal yang hampir menyerang Anya, baru saja pulang dari kantor polisi bersama anaknya. Ibu dan anak itu menangis sesenggukan saat mereka pulang. Setelah mengetahui bahwa ayahnya adalah orang jahat dan ditangkap polisi, putra Chris, Kenny, kehilangan kepercayaan pada ayahnya, dan emosinya semakin hancur. Setelah tiba di rumah, istri Chris akhirnya menenangkan emosi putranya dan menidurkannya. Tak lama kemudian, bel pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi. Ia menyelimuti anak itu, lalu bangkit dari tempat tidur untuk membuka pintu. Di luar pintu berdiri seorang perempuan bertopi, berkacamata hitam, dan bermasker besar. Ia menenteng sebuah koper hitam. Istri Chris sedikit gugup dan waspada. Halo, kamu sedang mencari seseorang." Wanita itu mengangkat tangannya untuk mendorong pintu dan langsung berjalan masuk ke dalam rumah sebelum melepas kacamata hitam dan maskernya. Bab 333. Saat itulah istri Chris mengenalinya sebagai Anya. "Itu kamu, Nona Anya." Dia bertemu dengan Nona Anya di kantor polisi hari itu, dan dia mempunyai kesan yang sangat kuat terhadap Anya setelah suaminya bercerita tentang Anya kepadanya. Istri Chris sangat sopan. "Silakan duduk, Bu.
Saya akan ambilkan segelas air. Anya menatap sofa sederhana di rumah mungil ini dan tampak jijik di matanya. Ia tersenyum meremehkan dan berkata, aku takkan repot-repot. Aku akan segera pergi, novel drama. Kesombongannya membuat istri Chris merasa sedikit canggung dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Anya langsung ke intinya dan membuka koper hitam di tangannya. Ia lalu meletakkannya di atas meja dan langsung ke intinya, berkata, katakan pada suamimu untuk tutup mulut, dan aku jamin dia akan segera dibebaskan. Setelah itu, kau dan keluargamu akan pindah dari kota ini. Uang ini lebih dari cukup untuk keluargamu yang beranggotakan 3 orang agar bisa hidup bebas dari kekhawatiran seumur hidup. Mata istri Chris terbelalak ketika melihat uang itu. Jangan khawatir, Nona Anya. Suami saya diam-diam menceritakan semuanya kepada saya ketika saya mengunjunginya di kantor polisi hari ini. Dan kami sangat memahami aturannya. Senang mendengarnya, Anya mencibir dengan nada meremehkan, meninggalkan kopernya, dan berbalik untuk pergi. Setelah keluar dan kembali ke mobil, ia menyemprot dirinya sendiri dengan disinfektan. Lingkungan kumuh itu begitu kotor dan kotor sehingga ia merasa mual setiap kali melangkah. Seandainya ia tidak perlu memberikan uang tutup mulut, ia tidak akan merunduk begitu saja sampai pergi ke tempat yang jauh di luar kota tempat orang-orang miskin tinggal. Karena ada catatan transaksi di setiap transfer bank, ia khawatir seseorang mungkin melacaknya ke dirinya di kemudian hari. Semua yang terjadi adalah rekayasanya, dan Rosie hanya menjadi kambing hitamnya tanpa menyadarinya. Semuanya berawal ketika ia bergegas kembali ke desa untuk memberi Jeremy kejutan di Lunar Century Manor. Namun, Jeremy meninggalkannya dan berlari mencari Corin. Corin kemudian mengejarnya, tetapi alih-alih menemukannya, ia justru bertemu Corin sendirian di tepi sungai yonder. Ia mendengar tentang pernikahan Corin dengan keluarga Holden saat ia berada di luar negeri dan merasakan krisis yang menggerogoti hatinya. Akibatnya, ia pun menyusun rencana untuk memanfaatkan pria yang menyebarkan selebaran itu untuk menjebak Corin. Yang mengejutkannya, Corin berhasil menggagalkan rencana itu. Namun, Anya adalah wanita yang begitu teliti sehingga ia siap menghadapi segala kemungkinan. Ia telah memberikan banyak skenario hipotetis kepada Chris dan menunjukkan foto Rosie kepadanya. Ia memerintahkan Chris untuk bersaksi di tempat bahwa Rosie adalah dalangnya jika rencana awal gagal atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal itu tidak akan memengaruhi keuntungan yang akan ia dapatkan pada akhirnya. Jika ia tidak melakukan apa yang diperintahkan, ia tidak akan mendapatkan apa-apa, dan keluarganya juga akan terdampak. Sungguh disayangkan Rosie, sahabatnya yang selalu setia, harus dikorbankan. Dengan dihapusnya Rosie dari kehidupan, berkurang satu orang yang bisa dimanipulasi Anya. Saat itu tiba-tiba ponsel Anya berdering, dan ia melihat bahwa itu dari kakaknya Lukas. Anya menjawab telepon dengan patuh, Lukas. Suara Lukas yang tegas dan khawatir terdengar, makan malam sudah siap, Anya. Kakek dan nenek juga ada di sini, dan ibu dan ayah sedang menunggumu agar kita semua bisa makan malam reuni bersama. Kamu dari mana? Pergi kali ini. Saya baru saja kembali ke desa, dan beberapa teman yang sudah lama tidak saya temui bersikeras mengajak saya makan di luar. Saya akan merasa tidak enak jika menolaknya, itulah sebabnya saya menerima ajakan mereka. Jangan khawatir, Lukas, mereka semua perempuan, jadi mereka tidak akan menindasku. Petik 2. Ya, Lukas, aku akan segera pulang. Anya lalu melempar ponselnya dengan dingin ke kursi penumpang depan setelah menutup telepon. Kemudian, ia mengeluarkan kotak rokok, menyalakannya dengan terampil, dan dengan ahli mengambil posisi untuk mulai merokok. Sikapnya sungguh berbeda dari sikapnya yang biasanya penurut. Ia melihat jam dan senyum percaya diri tersungging di sudut bibirnya. Menurut perkiraannya, Corin pasti akan mendapat nama buruk di internet. Tidak masalah jika Corin telah menggagalkan rencananya sebelumnya, karena dia masih punya banyak cara lain untuk menghadapi Corin. Pada kesempatan itu, kesuksesan akan menjadi miliknya hanya dengan memastikan reputasi Corin hancur. Sekalipun Jeremy memiliki perasaan terhadap Corin, para tetua keluarga Holden tidak akan pernah menginginkan seseorang dengan karakter yang dipertanyakan dan segudang skandal menjadi istrinya.
Hari-hari Corin di keluarga Holden sudah dihitung. Beraninya gadis desa merampas kekasihku. Dia tidak pantas mendapatkannya. Bab 334. Anya mendapatkan data Sena dari kakaknya dan diam-diam menyalinnya ke ponselnya. Ia kemudian mengedit video tersebut, mengaburkan wajah kakeknya, dan menggunakan cara khusus untuk meretas akun Sena agar ia bisa menuduh Corin melakukan perbuatan jahat di internet. Hal ini memicu kegemparan. Sena yang asli kemudian berlari kembali ke kampung halamannya dan takut untuk online lagi setelah ditakut-takuti oleh kakaknya. Kakaknya selalu menuruti pelanggarannya, dan siapapun yang menyinggung keluarganya tak akan mudah dilepaskan, terlepas dari status atau latar belakangnya. Sementara itu, ia selalu acuh tak acuh terhadap orang luar, dan bahkan jika ia melihat skandal Corin tidak benar, ia tak akan ikut campur dalam hal-hal yang bukan urusannya. Kakeknya adalah seorang ilmuwan terkenal yang menghabiskan hari-harinya meneliti berbagai hal di laboratorium. Ia tidak peduli dengan hal-hal di internet. Ia pernah terluka oleh gas berbahaya akibat sebuah eksperimen beberapa waktu lalu, dan hampir pasti ia tidak akan tahu apa yang telah dilakukan neneknya karena ia masih dalam proses pemulihan. Namun, Anya merasa belum mencapai hasil yang diinginkan. Setelah pencarian tren dihapus dan intensitas masalah mereda, ia langsung menyimpulkan bahwa Jeremy turun tangan untuk membantu Corin. Menyadari hal itu, ia semakin cemburu, bertanya-tanya mengapa Corin pantas menerima semua bantuan itu dari Jeremy. Anya kemudian mencoba menyusun rencana lain dan memikirkan hal lain. Ia mengambil ponselnya, masuk ke salah satu akun palsunya, dan mengarang komentar bahwa Corin adalah perempuan yang tidak senonoh. Aku kenal cewek itu. Dulu dia teman sekelasku, dan dia punya masalah sikap waktu masih sekolah. Dia menindas teman-teman sekelasnya, meminta uang agar tidak menindas mereka, dan melakukan aborsi setelah tidur dengan orang di luar sekolah. Alih-alih pulang setiap malam, dia tidur dengan pria yang berbeda-beda di hotel. Aku tidak menyangka dia bisa mencari nafkah dengan memeras uang. Aku merasa malu punya teman sekelas seperti dia. Setelah dia mengunggah komentar itu, sejumlah pengguna media sosial mulai meneruskan unggahan itu dan membalasnya. Gadis itu dulunya seorang pengganggu. Dia mungkin terlihat kecil dan cantik, tetapi dia melakukan segala macam hal buruk dan bahkan memeras teman-teman sekelasnya. Pemeras harus menderita dan mati. Hidupnya benar-benar kacau, dan dia bahkan menggugurkan kandungannya dengan orang di luar sekolah. Dia yang terburuk dari yang terburuk, dan seharusnya dia dihukum sejak lama. Tidur dengan pria yang berbeda setiap hari. Menjijikkan. Para pengguna media sosial tidak menunjukkan keinginan untuk mencari tahu kebenarannya dan hanya ingin ikut-ikutan melampiaskan amarah mereka. Unggahan akun palsu tersebut langsung menjadi viral, dan jumlah repost meningkat secara eksponensial. Anya melihat semua komentar keji tentang Corin di internet dan mengerucutkan bibir indahnya dengan puas. Kemudian, ia mencari Francine, adik perempuan Jeremy, di kontaknya, dan menghubungi nomor itu dengan sengaja. Telepon berdering beberapa saat sebelum dijawab, dan suara Francine terdengar seperti baru bangun dari tidurnya. Halo, siapa? Novel drama. Francine sedang berada di luar pada saat itu, dan waktu di tempatnya menunjukkan pukul 4 pagi. Anya tahu tentang perbedaan waktu, tetapi dia tetap bersikeras melakukan panggilan itu. Maaf, Francine. Apa aku mengganggu tidurmu? Francine langsung mengenali suara Anya. Ia selalu menyayangi Anya, jadi nadanya langsung berubah hangat dan riang. Anya, itu kamu. Kudengar kamu sudah kembali ke desa, tapi sayangnya, nenekku membawaku ke luar negeri untuk menemani kakekku yang sedang memulihkan diri. Maaf aku tidak bisa menemanimu. Anya tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Kita bisa nongkrong bareng lagi kalau kamu pulang. Bab 335. Francine menjawab, tentu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu meneleponku jam segini, Anya? Ada masalah? Anya pura-pura ragu. Bukan apa-apa. Aku membelikanmu hadiah waktu pulang, tapi baru setelah pulang aku sadar kau tidak ada di kota. Aku ingin tahu alamatmu supaya bisa kukirimkan. Francine merasa sangat tersentuh ketika mendengarnya. Kamu perhatian sekali, Anya. Kamu bahkan ingat aku dan membelikanku hadiah. Andai saja kamu kakak iparku.
Aku tidak akan dikurung di pusat penahanan selama 10 hari, dan nenek tidak akan mendisiplinkanku dengan mengirimku ke luar negeri. Aku bahkan tidak punya kebebasan pribadi sekarang. Anya tampak terkejut ketika bertanya, apa yang terjadi, Francine? Bagaimana kamu tiba-tiba berakhir di pusat penahanan? Francine dipenuhi rasa kesal ketika mengingat kejadian itu. Ini semua salah Corinne. Aduh, kenapa kakakku harus menikahi gadis desa seperti dia? Dia penipu, munafik, dan orang terburuk yang pernah ada di dunia. Anya mendesah simpatik. Ngomong-ngomong, Rosie ditahan di kantor polisi hari ini. Aku sangat sedih karena tidak bisa membebaskannya, jadi aku ingin bicara denganmu dan meluapkan semua isi hatiku. Francine terkejut. Apa? Rosie juga dikurung? Ada apa? Anya sengaja menghindari pertanyaan itu pada awalnya dan ragu untuk mengatakan apapun, tetapi kemudian dia berpura-pura seolah-olah dia tidak tahan. Francine terus-menerus bertanya dan tidak punya pilihan selain menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir sejak kepulangannya ke negara itu. Untuk itu, ia memilih untuk hanya menekankan bagian-bagian tersebut. Cerita yang akan menimbulkan rasa kasihan padanya. Francine dipenuhi amarah yang wajar setelah mendengar apa yang dikatakan Anya. Serius, Corinne lagi. Aku juga yakin dia menjebak Rosie. Aku tidak percaya kakakku menikahi orang sejahat itu. Setelah mencapai efek yang diinginkannya, Anya kemudian bertanya, dengan hati-hati, ngomong-ngomong, Anya, kamu belum online dan melihat berita apapun dari rumah, kan? Francine menjawab, tidak, aku sedang mencari-cari barang dari negara tempatku berada beberapa hari terakhir ini. Apa ada yang terjadi di rumah? Anya lalu menginstruksikan, jangan biarkan kakek dan nenek melihat berita apapun dari rumah. Aku khawatir mereka akan marah dan jatuh sakit. Kenapa mereka harus begitu? Apa ada sesuatu yang terjadi di rumah? Apa ada hubungannya dengan keluarga kita? Kamu juga harus menghindari membacanya. Dengarkan aku, oke, jangan cari berita. Francine tak tahan dengan nasihat samar Anya, dan ia langsung menyalakan tabletnya untuk membaca berita. Begitu mengetahui apa yang terjadi, amarahnya memuncak dan ia mengumpat, Corinne memangnya tidak tahu malu. Aku tidak percaya dia mencoba mengarang cerita dan memeras uang. Reputasi keluarga kita akan hancur jika dia ketahuan sebagai istri Jeremy. Ini tidak bisa diterima. Aku akan melapor ke kakek nenekku sekarang juga agar mereka menyuruh Jeremy menceraikannya. Anya membujuk dengan ramah, tidak, Francine. Jangan. Itu tidak akan bermanfaat bagi kakek nenekmu sekarang, dan novel drama. Francine sudah bangun dan berganti pakaian baru. Jangan khawatir, keluarga kita tidak akan pernah membiarkan wanita itu mempermalukan gengsi kita. Ia segera menutup telepon begitu selesai berbicara. Begitu Anya mendengar nada sambung dari ujung sana, dia tertawa dan berpikir, semuanya berjalan sangat baik. Kembali di perkebunan Holden, Corinne langsung naik ke atas karena dia tidak sabar lagi untuk membersihkan kokain yang telah mengering dan menjadi lengket di tubuhnya. Jeremy mengikutinya ke atas dan memasuki kamar, tetapi kedua tangan kecil Corinne mendorong pintu tanpa ampun untuk mengusirnya. Ia mengangkat tangannya yang besar dan mendorong pintu agar wanita itu tidak menutupnya lagi. Sambil melakukannya, ia mengangkat alis dan menatapnya dengan sedih. Bukankah kau bilang ingin belajar bergaul denganku? Kenapa kau tidak mengizinkanku masuk? Bab 336. Corinne mengerjap dan berkata, kau membawaku ke Holden dan memaksaku untuk bekerja sama denganmu, jadi aku menurut. Aku berusaha sebaik mungkin mengikuti rencanamu, menghindari membuatmu tidak senang, dan tidak mengharapkan apapun darimu. Tapi semuanya telah berubah, dan sekarang setelah kita sepakat untuk mencoba rukun satu sama lain, kau seharusnya belajar menghormati keinginanku juga. Banyak hal telah terjadi selama beberapa hari terakhir, dan aku kelelahan. Aku ingin ketenangan dan kedamaian, jadi bisakah kau mengizinkanku tinggal di kamar ini sendirian? Jika kau ingin menegaskan bahwa ini kamarmu, aku bisa pergi ke kamar tamu atau aku bisa keluar dari sini dan kembali ke rumahku sendiri. Jeremy menyipitkan matanya karena kata-katanya hanya memberinya sedikit ruang untuk bermanuver. Cerdik sekali. Ini bukan masalah punyamu atau punyaku. Kapan aku tidak pernah membiarkanmu melakukan apa yang kau mau?
Kalau kau mau kamar ini sendiri, silakan saja. Aku akan ke ruang kerja. Terima kasih, Tuan. Corin menyeringai, mengangkat dagunya, dan memasang ekspresi licik sambil menunjuk telapak tangan besar Tuan yang masih menekan pintu. Maksudnya jelas. Bisakah Anda melepaskan tangan Anda? Meskipun Jeremy tidak ingin meninggalkannya sendirian, ia tak mampu memprovokasinya dan akhirnya menarik tangannya dari pintu. Begitu tangannya ditarik, Corin menutup pintu tepat di depan wajahnya dan pergi ke kamar mandi untuk mandi dan berganti pakaian. Urat-urat biru di dahi Jeremy berkedut, dan ia merasa kesal setelah pintu ditutup tepat di depan wajahnya. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ada yang berani memperlakukannya seperti itu, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena ia sudah jatuh cinta pada wanita itu. Jeremy memijat area di antara matanya, berbalik, dan melihat bawahannya. Tommy menunggu tak jauh darinya. Tommy mungkin menyaksikan apa yang terjadi, itulah sebabnya ia ragu untuk mengatakan apapun dan hanya menatap Jeremy dengan gugup. Dengan frustrasi, Jeremy menyalakan sebatang rokok dan bertanya, "Apa itu?" Tommy akhirnya memberanikan diri untuk maju dan berkata, "Pak, sumber videonya sudah dilacak, tapi alamat IP-nya palsu dan alamat aslinya dienkripsi oleh pihak lain. Tim kami masih dalam proses memecahkan enkripsinya. Jika semuanya sesuai dugaan, insiden ini mungkin diprovokasi oleh influencer itu, dan dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas dendam pada nyonya kami." Jeremy mendengus dingin dan menyingkirkan abu dari ujung rokoknya. Kirim seseorang untuk menemukan influencer itu sesegera mungkin, dan beritahu mereka yang bertanggung jawab menangani ini bahwa mereka tidak akan lagi menangani masalah ini. Aku akan mengambil alih, novel drama. Tommy terkejut, dan mau tak mau ia merasa sedikit terkejut mendengar Jeremy akan melakukannya sendiri. Corin tampaknya lebih dihormati Jeremy daripada Anya. Dimengerti. Tommy mengangguk dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Setelah Tommy pergi, Jeremy mengembuskan asap rokok, memiringkan kepalanya, dan menatap pintu kamar tidur yang tertutup sebelum berjalan tanpa daya ke ruang kerja. Corin keluar dari kamar mandi, berganti pakaian rumah yang bersih dan nyaman, dan merasa jauh lebih segar daripada sebelumnya. Dia lalu duduk di meja dan menyalakan komputer. Begitu dia masuk ke aplikasi capnya, ada notifikasi dari Sante dan Aaron. "Aaron, bos, kamu di mana?" Corin mengetik di keyboard dan menjawab, "Di Holdens." "Sante, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kehebohan daring ini, bos, tapi si Jeremy itu telah memimpin dalam menekan pencarian yang sedang tren." Corin mengirim pesan teks, "Saya tahu. Aaron, pasti ada dalang di balik insiden ini. Tidak mungkin ini bisa seserius ini hanya dalam setengah hari. Meskipun pencarian tren sudah dihapus, opini publik masih sangat menentangmu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Corin berkata, "Jangan panik. Aku bisa menangani situasi ini secara online sendiri. Aaron, aku ingin kau mencari tahu siapa orang yang membuat pengakuan publik menggunakan layar LED di Menara Bank Senturi hari itu. Lihat apakah kau bisa memastikan apakah Ana, orang yang menerima pengakuan itu, benar-benar ada. Pastikan untuk memeriksa apakah ada orang dengan nama yang sama yang kembali ke kota dalam beberapa hari terakhir." Aaron, "Baiklah. Sante, apakah kau mengatakan bahwa pengakuan itu bukan perbuatan Tuan Jeremy?" Bab 337. Corin menjawab, "Tidak, itu bukan dia." Santen, menarik. Itu berarti seseorang sengaja menciptakan kedok asap yang akan membuat siapapun yang melihat adegan itu salah paham. Aku 90% yakin Anya yang melakukannya, novel drama. Corin juga punya kecurigaan serupa. Bukannya ia meragukan penjelasan Jeremy atau meragukan kemampuannya menyelidiki hal sepele seperti itu, melainkan ia tak percaya situasi sekecil itu bisa terjadi secara kebetulan. Entah bagaimana Anya kembali di hari Jeremy merangkai lautan tulip, dan sekembalinya, seseorang secara terbuka menyatakan cintanya secara besar-besaran di Menara Bank Senturi kepada gadis lain yang namanya juga dimulai dengan An. Lebih penting lagi, pernyataan cinta yang mahal itu tidak menyertakan nama lengkap pihak lain, melainkan hanya 2 huruf pertama. Siapa yang tahu gadis mana yang dimaksud oleh pengakuan dosa itu? Bisa saja Anya, Anna, Ani, Annabel,
atau siapapun yang namanya dimulai dengan dua huruf itu. Lagi pula, perempuan manapun yang namanya dimulai dengan an, mungkin tidak akan langsung berasumsi bahwa pengakuan dosa itu ditujukan kepadanya. Fakta bahwa orang tersebut memilih untuk menyatakan cintanya di depan umum membuktikan bahwa ia adalah seseorang yang lebih suka menunjukkan kasih sayang secara besar-besaran. Dengan logika tersebut, tidak menyebutkan nama orang tersebut merupakan kontradiksi dengan karakternya yang suka pamer. Di sisi lain, wajar saja jika Jeremy mengakhiri penyelidikannya setelah mengetahui bahwa orang yang diberi pengakuan di layar LED itu adalah seseorang yang bernama Anna Fuller. Anya adalah penyelamat Jeremy, jadi wajar saja jika Jeremy tidak mencurigainya karena itu. Lagi pula, mustahil seseorang berspekulasi negatif tentang gadis yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Corinne berbeda. Ia tidak berteman dengan Anya, dan ia mulai memiliki kesan buruk tentang Anya setelah mengenalnya beberapa hari terakhir. Ia bahkan merasa Anya agak munafik meskipun ia digambarkan penurut dan baik hati. Terlebih lagi, insiden-insiden yang terjadi beberapa hari terakhir ini dimulai sejak Anya kembali dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sulit baginya untuk tidak merasa bahwa semuanya ada hubungannya dengan Anya. Jika itu benar, gadis yang tampak polos dan lembut itu akan menjadi orang yang sangat licik yang harus diwaspadai Corinne di masa depan. Pada saat itu, ponsel Corinne tiba-tiba bergetar dan menyadarkannya. Ia melirik ide penelepon dan melihat nama yang tertera di sana adalah kakek. Awalnya ia bingung karena tidak memiliki kakek, tetapi ia segera menyadari bahwa ia menggunakan ponsel Jeremy, dan kakek yang dimaksud adalah kakek Jeremy. Corinne merasa sedikit bimbang. Ia tidak bisa menjawab panggilan itu karena ia belum pernah bertemu pria itu, dan kemungkinan besar pria itu juga tidak mengenalnya. Akibatnya, ia mengangkat telepon dan hendak membawanya ke ruang kerja Jeremy, tetapi jarinya tak sengaja menggeser ikon jawab. Panggilan tersambung. Di ujung telepon yang lain terdengar suara seorang lelaki tua yang marah dan bertanya. Jeremy, dasar tak berguna. Bajingan macam apa yang kau bawa ke rumah kita? Bukankah kau sudah dewasa sekarang? Kenapa kau mau bersama wanita penipu dan skandal? Kurasa kau hanya ingin membuatku marah setengah mati di hari-hari terakhirku. Bibir Corinne berkedut. Jika tebakannya benar, babi yang dibicarakan lelaki tua itu tak lain adalah dirinya. Bab 338. Pria tua itu agak bingung ketika tidak mendapat jawaban, jadi dia bertanya, "Halo. Kenapa di ujung sana sepi sekali? Kau bisa mendengarku? Katakan sesuatu, Jeremy." Corinne terdiam. Apa yang harus kukatakan? Haruskah kukatakan padanya bahwa akulah, babi, yang dia bicarakan, bukan cucu kesayangannya? Saat Corinne tengah bimbang mengenai bagaimana ia harus menanggapi lelaki tua itu, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita tua datang dari ujung telepon yang lain. Greg, dasar bodoh. Siapa suruh kau menelepon Jeremy? Apa kau tidak bisa diam saja? Kau baru saja minum obat. Berikan teleponnya padaku. Corinne kemudian mendengarkan ketika terjadi pertengkaran, dan Pamela akhirnya merebut ponsel itu. Setelah mengambil ponsel, Pamela bertanya. Ada banyak berita tentang berbagai hal di rumah. Ada apa? Pertanyaan Pamela membuat Corinne tak berdaya dan terpaksa menjelaskan semuanya. Namun, sebelum ia sempat bicara, ia mendengar wanita tua itu menegur dengan tegas. Apa kau lupa apa yang kukatakan sebelum aku pergi? Aku bilang untuk menjaga Corinne baik-baik dan bersikap sedikit lebih baik padanya, tapi kau malah melakukan yang sebaliknya. Bagaimana bisa kau membiarkan semua orang itu memfitnahnya di internet? Suami macam apa kau ini? Corinne tercengang, dan bahkan penjelasan yang hampir ia berikan pun tercekat di tenggorokannya. Wanita tua itu yakin bahwa ia telah difitnah dan berpihak padanya tanpa syarat dengan mengorbankan Jeremy. Apa dia tidak meragukanku sama sekali? Meskipun begitu, Corinne bisa mengerti jika wanita tua itu meragukannya karena mereka berdua belum saling mengenal terlalu lama. Namun, Corinne terkejut dan merasa rendah hati karena wanita tua itu akan memihaknya. Dengan sangat jelas, Corinne membuka mulutnya dan berkata, "Ini aku, Nick." Pamela terkejut ketika mendengar suara Corinne. "Corinne, itu kamu. Tunggu sebentar. Apa kamu yang menjawab telepon tadi?" "Ya,
Nenek, jadi, kamu juga mendengar apa yang dikatakan orang tua itu. Aku melakukan itu pada Pamela, lalu membujuknya dengan sedikit canggung. Jangan ambil hati kata-katanya. Dia cuma orang tua bodoh, dan dia tidak tahu kebenarannya. Jangan khawatir, Nek. Aku mengerti, novel drama. Karena Corin tidak pernah bertemu dengan lelaki tua itu, dia tidak tersinggung ataupun menaruh hati pada sikap lelaki itu terhadapnya. Pamela menghela napas lega dan berkata, senang mendengarnya. Aku tahu kamu orang yang pengertian. Corin kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak meragukanku sama sekali ketika kamu melihat berita tentangku? Pamela berkata lugas, kenapa harus? Apa masuk akal kalau aku percaya kalau menantu Holden itu kekurangan uang sampai-sampai dia harus berpura-pura kecelakaan dengan mobil tua untuk memeras uang? Aku tidak semudah itu dibodohi, tidak seperti orang tua itu. Semua berita itu palsu. Chone tertawa. Haha, kau memang wanita yang bijak, Nek. Pamela senang menerima pujian dari menantu perempuannya. Memang benar, tapi sejujurnya, aku harap kamu tipe gadis yang suka uang. Corin tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Pamela. Hah. Pamela lalu menjelaskan dengan cemas, karena kita kaya, dan Jeremy bahkan lebih kaya lagi. Kalau kamu suka uang, Jeremy adalah pria yang tepat untukmu. Aku khawatir kamu tidak akan menyukai apapun, dan kamu akhirnya akan membenci Jeremy karena dia dingin dan bodoh, dan akhirnya kamu juga akan membenci keluarga kita. Corin takjub karena Pamela begitu mengenalnya dan percaya pada karakternya. Bab 339. Namun, Pamela salah dalam satu hal. Corin memang mencintai uang, dan sangat mencintainya, meskipun satu-satunya uang yang disukainya adalah uang yang diperoleh melalui kemampuannya, dan bukan uang yang diperoleh melalui cara-cara oportunistik seperti menikahi seorang pria atau menyenangkannya. Di ujung telepon, Greg bergumam kesal dan berkata, ayolah. Apa ada perempuan yang tidak suka uang? Bagaimana mungkin perempuan tua sepertimu begitu naif percaya ada perempuan yang tidak suka uang? Si Corin itu pasti sudah menyihirmu atau semacamnya. Pamela terdiam seolah-olah ingin menarik napas dalam-dalam. Suaranya agak cemberut, dan terdengar seperti sedang berusaha mengumpulkan tenaga. Bahkan nadanya terdengar agak janggal. Cobalah untuk tetap di rumah beberapa hari ini. Jika kamu perlu keluar, kamu harus selalu ingat untuk menjaga keselamatan. Jeremy mungkin bisa mengatasi kehebohan di internet ini. Aku ada urusan sekarang, jadi kita bicara lain kali saja. Corin menjawab dengan patuh. Baiklah, Nek. Sampai jumpa lagi. Sebelum menutup telepon, ia mendengar teriakan Pamela dari seberang. Sialan kau, Greg. Siapa yang baru saja kau sebut naif? Lelaki tua itu lalu berteriak kesakitan. Ah, lepaskan, Pamela. Aku sakit. Oh, jadi kamu sadar kalau kamu sakit. Kamu kelihatan agak terlalu bersemangat hari ini, dasar orang tua. Panggilan telepon berakhir di sana dan sisa pembicaraan tidak didengar. Corin terhibur melihat pasangan tua itu bertingkah seperti anak kecil. Meskipun terdengar seperti sedang bertengkar, hubungan mereka tampak sangat kuat, dan jarang sekali kita melihat pasangan sebahagia itu. Pada saat itu, pemberitahuan panggilan video muncul dari aplikasi perpesanan di komputernya dan kotak obrolan pun muncul. Ternyata Sherlyn, dan Corin menyipitkan mata sambil menatap layar. Sejak mengetahui bahwa ia tidak ada hubungannya dengan keluarga Keru, ia tidak pernah menghubungi mereka lagi. Ia merasa tidak ada alasan untuk menghubungi mereka karena tidak ada rasa cinta yang tersisa di antara mereka. Selain itu, mereka juga merasa keberadaannya tidak penting. Oleh karena itu, Sherlyn pasti punya alasan untuk meneleponnya. Novel drama. Setelah mempertimbangkan apakah akan menerima panggilan itu atau tidak, Corin memutuskan untuk menjawabnya. Namun, ia tidak menyalakan kameranya. Lagi pula, ia sedang berada di Holden, dan kemewahan menyelimutinya. Masalah baru akan muncul jika Sherlyn sampai melihat semua itu. Wajah Sherlyn segera muncul di layar komputer, dan dia menunjuk ke kamera sambil menoleh untuk berkata kepada Marvin, "Ayah," dia menjawab panggilannya. Marvin langsung mencondongkan tubuh ke depan kamera, memelototinya, dan bertanya dengan suara keras, "Kemana saja kau akhir-akhir ini, Corin? Kau belum pulang sekalipun, dan kau tidak pernah mengangkat telepon kami."
Dulu, Corin selalu berusaha bersikap hormat dan sopan kepada Marvin meskipun ia tidak merasa terlalu dekat dengannya, karena ia percaya Marvin adalah ayah kandungnya saat itu. Setelah mengetahui bahwa ia sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Marvin, ia pun membuang sisa rasa hormat dan sopan santun yang ia miliki. Corin menjawab dengan tenang, apakah kamu menginginkan sesuatu dariku? Marvin memarahinya. Sikap macam apa itu? Kau bersembunyi setelah melakukan segala macam tindakan memalukan, dan sekarang, keluarga kami kehilangan martabat dan reputasi. Kami juga menjadi berita utama sekarang. Orang-orang mengirim karangan bunga dan pisau ke rumah kami. Apa kau mencoba memperpendek umurku? Corin tertegun sejenak. Para pengguna media sosial itu dengan cepat mengetahui di mana keluarga Keru tinggal. Jelas bahwa seseorang yang tahu telah mengobarkan api di internet dan membocorkan rumor tersebut. Mungkin hanya masalah waktu sebelum pernikahannya dengan Jeremy terungkap. Bab 340. Marvin lalu memerintah dengan marah, kembalilah ke sini sekarang juga dan singkirkan semua karangan bunga di depan rumah. Lalu kau harus mencari solusi sendiri dan mencari cara untuk mengakui kesalahanmu kepada media. Pastikan kau meminta maaf kepada semua orang. Aku tidak ingin keluarga kita ikut terpuruk bersamamu. Corin mendengarkan dengan tenang dan merasa ingin tertawa. Seorang perempuan tua yang baru mengenalnya kurang dari beberapa bulan sangat yakin akan ketidakbersalahannya, bahkan sampai menasihatinya untuk tidak keluar rumah dalam beberapa hari ke depan dan lebih berhati-hati terhadap keselamatannya. Di sisi lain, ayahnya ingin menempatkannya di depan publik dan membiarkan netizen melampiaskan amarah mereka agar ia bisa menjauhkan diri darinya. Perbedaannya sungguh terlalu besar. Marvin selalu memperlakukannya seperti itu sejak kecil. Setiap kali terjadi sesuatu yang buruk, tindakan pertamanya adalah menuduhnya, mencelanya, dan memarahinya tanpa pandang bulu. Ia tak pernah peduli untuk menanyakan kebenarannya, dan ia tak pernah peduli apakah seseorang telah menyakitinya atau menuduhnya secara keliru. Tidak sekalipun dia berhenti untuk merawatnya. Semasa kecil, ia sering bertanya-tanya mengapa ayahnya berbeda dari ayah orang lain. Ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah seperti yang sering ditulis teman-teman sekelasnya dalam esai mereka. Namun, salah jika dikatakan Marvin berbeda dari ayah orang lain. Dilihat dari caranya memperlakukan Sherlyn, ia bisa dianggap sebagai ayah yang mencintai putrinya. Ia akan memaafkan. Apapun kesalahan Sherlyn, dia hanya akan marah sebentar. Setelah memaafkannya, dia akan tetap mencintai Sherlyn seperti dulu. Hal serupa tidak berlaku untuk Corin. Akhirnya, ia mengerti mengapa Marvin memperlakukannya dengan dingin. Ia selalu tahu bahwa Corin bukanlah putrinya, sehingga ia sama sekali tidak menunjukkan kasih sayang seorang ayah. Yang paling ia dapatkan hanyalah sedikit rasa kasihan dari Marvin. Lagi pula, kalau Marvin tahu dari awal kalau aku tidak ada hubungan darah dengannya, dan kalau dia memang tidak pernah mau mengadopsiku, kenapa dia membawaku pulang dari rumah sakit? Kenapa dia menerimaku tanpa niat membesarkanku dengan baik dan malah meninggalkanku di pedesaan untuk diasuh orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Corin merasa bingung. Setelah insiden perundungan siber itu berlalu, dia akan meluangkan waktu untuk pulang dan menyelidiki masa lalu Marvin. Ketika Corin masih tidak menjawab, Marvin membentak dengan marah. Kau tuli, Corin. Kau tidak dengar apa yang kukatakan. Kembalilah ke sini dan bereskan kekacauan yang kau buat ini. Corin tersadar dan menjawab, ya, aku mendengarmu. Tapi tidak, aku tidak akan kembali. Aku sibuk. Aku akan mengirim seseorang untuk mengurus karangan bunga, dan aku akan memastikan keluargamu tidak akan menerima barang-barang aneh seperti itu lagi. Kalau begitu, aku tutup teleponnya. Marvin tertegun mendengar sikap dinginnya, dan ia merasa sedikit berbeda dari sebelumnya. Ia lalu berkata dengan nada kesal, kenapa kau bicara denganku dengan sikap seperti itu? Corin menjawab dengan malas, oh, ada apa dengan sikapku? Bukankah aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan menyelesaikan masalah yang kau keluhkan ini? Bukankah itu sudah cukup baik untukmu? Marvin menggertakkan giginya dengan marah. Kau sudah gila, Corin. Kau jadi jauh lebih kasar dari sebelumnya. Kau bahkan tidak memanggilku, ayah, saat bicara denganku. Kau memberontak sekarang. Novel drama.
Biar aku bicara dengannya. Sherlyn mengambil telepon, mengangkat wajahnya yang penuh riasan, dan menatap kamera dengan jijik. Kau pembawa sial, Corin. Hidupmu jadi yang terburuk sejak kau datang ke kota dari desa. Kau menghancurkan karirku beberapa waktu lalu, dan sekarang, semua orang tahu bahwa orang yang merencanakan kecelakaan itu adalah adikku. Aku difitnah, dan dimaki oleh semua orang, dan mereka menyamakanku denganmu. Aku sangat malu. Intinya, kau harus segera menyelesaikan ini untukku dan kembali ke rumahmu di desa. Kami tidak ingin kau tinggal di kota dan membawa sial bagi keluarga kami. Apa aku sudah menjelaskannya? Corin terkekeh pelan. Kalau tidak salah, kaulah yang menghancurkan kariermu. Dan siapa kau yang menyuruhku kembali ke pedesaan?